semua, pada sahabat dimanapun Anda berada. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Anita. Nama saya Romo Adi dari Hongkong. Saya sudah berapa kali ya? Kayaknya 3 kali sudah. Ini yang ketiga masalah untuk mengisi di LPF. Baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke pembicaraan atau renungan kita malam hari ini. Malam hari ini saya mencoba untuk menawarkan tema dengan judul mencari keadilan pada orang-orang percaya versus orang-orang tidak percaya. Tema ini saya angkat berdasarkan dari bacaan harian. Bacaan pertama pada bacaan hari ini, liturgi hari ini, dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 1 sampai ayat 11. Nah, sekarang saya akan men-sharekan bahannya, PPT-nya, saya akan sharekan. Oke. Apakah bisa dilihat? Bisa, Romo. Suara saya juga jelas ya? Jelas sekali. Baik, saya akan coba perbesar. Oke. Baik, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, ini tema kita. Mengapa saya mengambil tema ini? Kalau kita perhatikan di beberapa peristiwa media massa sekarang itu banyak konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Konflik-konflik itu bisa terjadi konflik di dalam rumah tangga, bisa konflik di tempat kerja, bisa juga konflik pada masyarakat umum, bahkan bisa konflik di dalam gereja. Ada perselisihan konflik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu nampaknya zaman sekarang itu kelihatan normal, kelihatan wajar gitu ya. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari atau pertikaian atau perselisihan yang ada di dalam gereja. Biasanya di dalam gereja ada namanya konflik-konflik, bahkan mungkin kita semua, Anda yang malam hari ini hadir, mungkin juga pernah mengalami beberapa konflik yang terjadi antar sesama umat, umat dengan umat, konflik antara umat dengan pengurus gereja, bahkan juga konflik antara pengurus gereja dengan pastor. Nah, misalnya DPP harian dengan pastornya, mungkin ada yang tidak sejalan pemikiran atau sasaran ataupun juga program kerja. Nah, itu bisa terjadi konflik. Dan saya yakin Anda yang terlibat di dalam kegiatan menggereja mungkin saya mengatakan, mungkin pernah mengalami. Bahkan saya sendiri pernah mengalami sebagai seorang pastor, sebagai seorang romo. Nah, beberapa umat atau kelompok-kelompok yang ada di dalam gereja itu konflik ya, bisa karena saling bersaing, tidak ada jalan keluar. Konflik itu bisa menyebabkan yang namanya perpecahan dan tidak pernah bisa diselesaikan. Itu ada. Beberapa tahun yang lalu misalnya di gereja tetangga kita itu misalnya ada konflik sampai akhirnya juga terjadi perpecahan di dalam gereja mereka. Kan mungkin pernah juga kita mendengar mungkin di beberapa paroki bisa terjadi konflik, umatnya itu somasi romonya mungkin buat laporan ke Bapak Uskupnya dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan juga mungkin di dalam satu paroki ada kelompok-kelompok yang saling bertikai, yang menganggap kelompoknya lebih baik, kelompok ini lebih baik, kelompok saya lebih baik, kelompok ini lebih baik. Maka terjadi konflik. Maka kita akan mendalami pada hari ini
melihat konflik-konflik itu yang juga pernah terjadi di zamannya Paulus di Korintus. Maka kita akan lihat bacaan kita pada hari ini dari 1 Korintus bab 6 ayat 1 sampai 11 itu. Nah, saya tadi meminta ada satu orang yang membaca. Apakah ada yang membantu saya membaca? Izinkan saya membantu membacanya, Romo. Baik, Bu Anita, silakan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Ibu Anita yang sudah Baik, membantu kita Romo. perikopa bacaan pada hari ini. Kita coba melihat latar belakang dari bacaan ini, dari kutipan yang baru kita dengar ini. Latar belakangnya demikian, bahwa pada gereja awal di Korintus, di mana para anggota gereja di masa awal itu, mereka mempunyai banyak pergumulan masalah-masalah yang ada di dunia. Nah, beberapa peristiwa ataupun juga hal-hal yang dialami gereja awal di Korintus, yaitu adanya perpecahan. Ya, adanya perpecahan, adanya ada kelompok-kelompok. Mungkin ada kelompok yang mengatakan, saya kelompok ini, saya kelompok itu. Terus ada ajaran-ajaran palsu dan juga tindakan-tindakan amoralitas. Seperti di dalam bacaan yang baru kita dengar tadi. Nah, ada konflik di dalam gereja awal itu, gereja yang ada di Korintus. Nah, kembali kita melihat latar belakang orang-orang Korintus. Orang-orang Korintus itu adalah orang-orang Yunani.
Nah, orang-orang Yunani ini mempunyai karakteristik orang yang taat hukum, yang juga orang yang suka dengan hukum. Ya. Mereka sangat sangat suka dengan hal-hal yang berbau hukum. Maka tidak sedikit dari orang-orang Yunani ini suka yang namanya pergi ke pengadilan, sekedar duduk mendengar perkara-perkara yang ada di pengadilan dan bagaimana itu diselesaikan, bagaimana itu juga diputuskan, dan bagaimana mereka berdebat untuk saling menjatuhkan, saling mengalahkan, supaya apa yang mereka konflikkan itu, yang mereka pertengkarkan itu, masalah-masalah hukum itu dapat dimenangkan oleh seseorang. Nah, itu yang terjadi. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang suka hukum dan mereka pandai berbicara tentang hukum. Nah, tidak sedikit dari orang-orang Yunani ini yang telah bertobat dan akhirnya dibaptis dan masuk di dalam gereja. Nah, orang-orang Yunani yang sudah bertobat inilah yang membawa kecenderungan untuk selalu menyelesaikan setiap konflik melalui proses hukum itu ke dalam gereja. Nah, ini latar belakang orang-orang Korintus, yaitu orang-orang Yunani itu. Nah, kita lihat pembahasan di dalam bacaan hari ini. Dalam ayat 2 ada frasa, tidak tahukah kamu? Nah, frasa ini diulangi oleh Paulus pada ayat ketiga dan pada ayat ke-9. Paulus menulis frasa ini secara 3 kali, sebenarnya mau menegaskan bahwa apa yang dikatakan atau yang dituliskan oleh Paulus itu sudah sangat dimengerti oleh jemaat di Korintus. Pada ayat 2, Paulus mengatakan demikian. Di sini dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Yang ayat ketiga adalah, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi Paulus di sini menegaskan bahwa orang-orang Korintus itu sudah tahu bahwa mereka itu punya semacam hak istimewa, bahwa para jemaat itu bisa menghakimi malaikat-malaikat. Nah, kita lihat di sini pembahasan. Paulus mengatakan, berkata demikian, sebenarnya Paulus itu menyatakan suatu hal yang bersifat ironi. Artinya demikian, bahwa jemaat Korintus itu menganggap mereka sebagai orang-orang yang berhikmat, ya, yang memiliki pengetahuan tentang hukum yang tinggi, menganggap mereka itu paling berhikmat. Namun mereka tidak mampu menyelesaikan perkara yang ada. Sebenarnya Paulus mau menegaskan bahwa orang-orang kudus itu, jemaat di dalam gereja itu, bahkan bisa menghakimi para malaikat yang ada. Itu sebenarnya suatu tindakan atau perkataan di mana Paulus ingin menyindir dan mempermalukan jemaat di Korintus. Bahkan Paulus mengatakan, tidak adakah orang yang berhikmat di antara kau. Jadi orang-orang atau jemaat yang ada di Korintus yang berkonflik itu, mereka sering membawa permasalahan mereka itu bukan diselesaikan di dalam jemaat, tetapi dibawa ke pengadilan umum. Nah, ini di dalam kehidupan kita menggereja yang saya katakan bahwa kita pasti pernah mengalami konflik, tetapi
janganlah konflik yang ada di dalam jemaat, di dalam gereja itu kita bawa sampai kepada pengadilan umum, pengadilan masyarakat pada umumnya. Beberapa waktu yang lalu kita pernah kita mendengarkan misalnya ada konflik antara seorang uskup ya dengan seorang romo, dan akhirnya mereka somasi itu para romo-romo itu. Nah, itu suatu tindakan yang juga tidak bijaksana, akhirnya juga mempermalukan gereja. Gereja, banyak masyarakat umum menganggap bahwa gereja, para pemimpin gereja itu adalah orang-orang bijaksana. Tetapi adanya suatu permasalahan yang ada di dalam gereja, kenapa sampai dibawa ke masyarakat umum? Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, Paulus mengatakan kata-kata yang di atas itu, dia tidak sedang memberi kesan bahwa pengadilan di luar jemaat itu tidak baik, ya, bahwa pengadilan di luar jemaat itu adalah sesuatu yang korup. Bukan. Bagi dia sebagai warga negara yang baik, orang Kristen harus mematuhi hukum, ya, mengakui hukum negara. Dan Paulus sendiri menuntut perlindungan. Paulus pernah mengalami itu ketika dia dibawa ke pengadilan dan bahkan dia mencari juga perlindungan. Tapi meminta pengadilan kafir untuk mengambil keputusan hukum atas perselisihan yang terjadi di antara orang beriman adalah suatu pernyataan tentang kegagalan Kristen. Seharusnya perselisihan itu diserahkan kepada orang-orang di dalam jemaat. Jika orang percaya yang mengaku mengenal Allah yang Maha Adil tidak dapat menerapkan keadilan dalam komunitas orang percaya, nah, bagaimana mungkin keadilan dapat diharapkan pada mereka yang tidak mengenal Tuhan? Jadi inti poinnya adalah bahwa persoalan atau konflik yang ada di dalam gereja, mari kita selesaikan itu secara gereja, bukan dibawa sampai keluar, bukan dijadikan sebagai konsumsi orang-orang luar. Ini yang harus kita perhatikan. Maka Anda-Anda yang pasti pernah mengalami konflik, Anda juga pasti mengetahui bagaimana untuk mengambil keputusan, belajar juga untuk menyelesaikan konflik itu. Saya tidak tahu apakah pernah misalnya Anda membawa konflik yang ada di dalam jemaat, di dalam gereja itu sampai keluar gereja. Saya tidak tahu. Tapi mari kita belajar, ada beberapa peristiwa, baik di luar negeri maupun juga di Indonesia, pernah terjadi peristiwa demikian. Nah, mengapa ada konflik? Konflik itu bisa terjadi karena kita adalah manusia, manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Manusia, kita sebagai manusia itu memiliki kepentingan dan motivasi yang berbeda. Dan itu kita bawa kadang di dalam pelayanan, di dalam gereja. Karena adanya kepentingan, ada motivasi, karena keberdosaan kita, maka itulah akhirnya timbul konflik. Bahkan konflik itu sampai terjadi, sampai bisa tidak terselesaikan. Ya. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, bab 5-15 mengatakan bahwa tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Paulus di sini mau menegaskan bahwa kadang perselisihan, kadang konflik yang terjadi di dalam jemaat itu bisa saling membunuh jemaat. Artinya bukan membunuh secara fisik, tetapi bisa membunuh secara rohani. Kita bisa menjatuhkan orang secara rohani. Bahkan tidak sedikit konflik yang ada di dalam jemaat yang memang bisa terjadi, akhirnya pembunuhan secara fisik. Maka di sini Paulus mengingatkan kita jangan sampai demikian. Kita diingatkan bahwa kita adalah orang berdosa,
bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kadang nafsu-nafsu ataupun juga nafsu-nafsu liar, tenaga-tenaga liar, kadang tidak bisa kontrol. Dan akhirnya kita gunakan untuk saling menjatuhkan. Itu konflik. Nah, apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik? Penyebab terjadinya konflik. Penyebab terjadinya konflik yang pertama adalah biasanya yang sering terjadi adalah miskomunikasi atau komunikasi yang kurang baik. Di dalam kehidupan gereja ada begitu banyak kelompok-kelompok, ada begitu banyak orang yang terlibat di dalam kehidupan menggereja, bisa terjadi yang namanya miskomunikasi. Kadang ada orang atau pimpinan, romo, atau pengurus gereja menyampaikan sesuatu secara baik mungkin, tetapi ada yang kadang menangkap tidak baik. Kadang juga ada romonya, pastornya, pengurus gerejanya ingin menyampaikan sesuatu, tetapi mungkin caranya kurang baik, sehingga ditangkap juga tidak baik. Nah, ini kadang yang terjadi, miskomunikasi atau komunikasi yang kurang baik. Biasanya hal-hal ini terjadi dan bisa menyebabkan konflik-konflik yang sederhana. Biasa. Yang kedua, penyebab konflik adalah perbedaan nilai, sasaran, prioritas, dan harapan. Perbedaan nilai, misalnya zaman dahulu itu kan belum ada HP. Alat-alat komunikasi atau juga IT tidak secanggih sekarang ya. Zaman dahulu misalnya di dalam gereja disediakan kitab suci sehingga jemaat umat-umat yang datang itu bisa ambil kitab suci, itu bisa melihat kitab suci, membaca kitab suci. Ketika dibacakan bacaan pertama, kedua, dan bacaan. Tapi zaman sekarang kan sudah berubah, di mana ada HP dan kita bisa menginstal, bahkan mendownload, menginstal misalnya Katolik atau aplikasi-aplikasi lain tentang misa, sehingga tidak perlu lagi kitab suci, tinggal hanya melihat HP. Nah, hal-hal yang demikian itu terjadi yang namanya bisa terjadi benturan nilai. Kelompok-kelompok orang-orang yang tua menilai hal itu sebagai sesuatu yang tidak liturgis. Tetapi kelompok-kelompok yang muda yang berpikiran berkembang, berpikiran maju, mengatakan bahwa hal itu tidak ada masalah. Bahkan sekarang di banyak gereja itu sudah ada infocus, tinggal dipasang infocus saja. Segala sesuatunya itu sudah terpampang di infocus. Nah, ini bisa terjadi benturan nilai seperti itu. Bahkan juga sasaran. Kita tahu sasaran misalnya kelompok ini atau gereja, paroki punya sasaran di 3 tahun ke depan itu sasarannya apa. Itu bisa terjadi benturan dengan umat juga. Umat yang kadang juga tidak siap. Dan lalalala. Terus yang ketiga adalah keberagaman. Ya, di satu paroki itu pasti umatnya itu beragam. Baik itu suku, baik itu budaya, dan adanya begitu banyak kelompok-kelompok kategorial di dalam sebuah paroki. Nah, keberagaman ini, perbedaan ini bisa menyulut atau juga menimbulkan konflik-konflik yang ada di dalam gereja. Saya melihat, saya pernah mengalami itu misalnya perbedaan suku. Walaupun kita sama-sama Katolik, tetapi perbedaan suku yang tidak saling mengerti itu bisa menimbulkan konflik. Saya mengalami itu di sebuah stasi, saya tidak sebutkan stasinya. Di situ ada 2 suku yang berbeda dan mereka hanya konflik. Tidak hanya konflik masalah suku, tetapi juga konflik masalah kebiasaan budaya di dalam gereja. Suku A demikian, suku B demikian. Wah, itu tidak mudah juga diselesaikan.
Walaupun kita sebagai orang-orang Katolik yang mengatakan orang yang penuh cinta damai. Terus, penyebab yang keempat itu adalah pemilihan pengurus gereja. Wah, ini bisa terjadi gontok-gontokan ini. Ada begitu banyak kepentingan-kepentingan, ya. Kadang ada kepentingan-kepentingan, maka bisa menyebabkan konflik. Nah, yang kelima adalah konflik yang disengaja. Ada orang-orang tertentu yang kadang sengaja ingin menyulut pertikaian atau konflik. Anda mungkin pernah melihat itu atau pernah mengalami demikian. Nah, bagaimana kita mengatasi konflik? Saya dalam hal ini mau mengajak bahwa kita mengatasi konflik itu bukan dibawa ke pengadilan, tetapi mari kita mengatasi konflik itu di dalam gereja kita sendiri, di dalam jemaat secara Kristiani. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah mengandalkan iman. Bahwa kita beriman kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang kasih. Iman kita yang mengajarkan tentang kasih, perdamaian. Maka kita pertama mengandalkan iman. Bahwa Allah akan membantu kita mengatasi permasalahan yang ada. Dan Allah menginginkan kita berkembang melalui konflik-konflik, melalui permasalahan yang ada di dalam gereja, supaya iman kita itu menjadi lebih dewasa. Ya. Jadi yang pertama itu mengandalkan iman. Terus yang kedua, visi. Visinya itu adalah apa? Kasih Allah. Saya mengatakan bahwa di awal itu bahwa kita mengatasi konflik yang pertama mengandalkan iman. Iman kita kepada Allah, Allah yang Maha Kasih. Maka visi kita mengatasi konflik itu adalah kasih Allah sendiri. Allah yang mengasihi, Allah yang bisa memaafkan, Allah yang bisa menerima semua orang siapa saja. Maka dalam visi kasih Allah ini, setiap orang yang berkonflik, kita duduk bersama, masing-masing pihak itu memandang orang lain dengan penuh kasih, ya, menghormati mereka, menghargai mereka, berbicara santun, tidak berbicara kasar. Nah, di dalam visi kasih Allah ini tidak ada yang namanya kebencian, tidak ada yang namanya balas dendam, tidak ada yang namanya kemarahan. Kita mau duduk bersama, kita mau menyelesaikan konflik yang ada. Yang ketiga, tuntutan. Apa sih tuntutannya? Nah, kalau dalam pengadilan umum, tuntutannya yang pasti adalah hukuman. Tetapi di sini berbeda. Tuntutannya adalah keadilan Allah. Maksudnya begini. Maksudnya ketika kita mau menyelesaikan persoalan yang ada, konflik yang ada, kita selesaikannya dengan baik-baik. Tidak ada kecurangan, tidak ada misalnya suap, tidak ada yang namanya manipulasi, bukti, bla 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 bla, tidak ada. Ya. Terus tidak ada keberpihakan. Ya. Semua dihadapkan kepada sesuatu yang adil. Jadi dipandang secara sama, secara equal, adil. Karena apa? Karena keadilan Allah itu berdasarkan kebenaran. Nah, disinilah kita perlu yang namanya duduk bersama, sehati, seperasa. Nah, ketika kita mau menyelesaikan konflik, kita mengadakan pertemuan, duduk bersama, maka yang harus kita lakukan pertama adalah berdoa bersama, undang Roh Kudus, agar Roh Kudus membantu kita menyelesaikan konflik yang ada. Dan setelah duduk bersama, dibicarakan bersama, setelah bisa menerima bersama, maka harus ada yang namanya rekonsiliasi, saling memaafkan. Ini yang paling penting. Jadi harus ada yang namanya rekonsiliasi. Yang terakhir, perbedaan pengolahan konflik secara duniawi
versus cara umat Allah. Yang pertama, cara duniawi. Kalau cara duniawi itu mengatasi konflik itu bersifat destruktif. Konflik artinya konflik yang bisa menghancurkan, ya. Tapi kalau umat Allah itu berbeda. Mereka menggunakan yang namanya konstruktif konflik. Artinya konflik tetapi yang membangun. Melalui konflik itu, konflik yang ada, itu bisa mengembangkan umat, mendewasakan umat. Jadi bukan justru menghancurkan, tetapi justru membangun jemaat, membangun umat, bahkan juga membangun kehidupan gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau cara duniawi itu yang terjadi adalah perselisihan. Maka gontok-gontokan di pengadilan. Siapa yang kuat, siapa yang menang, siapa yang menunjukkan salah, siapa yang benar. Maka itu yang terjadi. Tetapi kalau umat Allah, yang mau diharapkan itu adalah yang namanya berdamai. Tidak ada perselisihan. Kita mau mendamaikan supaya tercipta kedamaian. Yang ketiga, kalau cara duniawi ada pengadilan itu adalah mencari menang dan kalah. Kalau cara umat Allah itu adalah menuntun kepada menang-menang. Tidak ada yang kalah. Maka nanti ada hubungannya dengan konstruktif tadi, yaitu supaya kita bisa berkembang. Supaya ada kemajuan perkembangan. Kalau yang keempat, cara duniawi itu adalah memihak. Ya, pasti ada yang memihak. Ya, kalau umat Allah itu bukan dengan memihak, tetapi melangkah bersama pada kemajuan. Yang kelima, kalau cara duniawi itu adalah melebih-lebihkan perselisihan supaya bisa menang tadi, ya supaya semakin hebat. Kalau semakin hebat itu kalau pengacara, maaf kalau ada di sini yang jadi pengacara, itu bisa semakin cuannya lebih besar, itu bayarnya semakin gede gitu kan. Nah, kalau umat Allah itu berbeda. Yang kelima yaitu berbicara kebenaran di dalam kasih, seperti saya jelaskan di atas. Yang keenam, cara duniawi yaitu motivasinya. Motivasinya yaitu menjatuhkan lawan. Nah, supaya bisa menang kan, jatuhkan. Tetapi kalau umat Allah itu caranya atau motivasinya itu adalah melakukan sesuatu yang benar dan baik. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi demi sebuah kebenaran. Dan dilakukan dengan cara-cara yang benar, bukan untuk menjatuhkan. Supaya kita bisa mencapai yang namanya win-win itu, win-win solution itu. Yang ketujuh, ya, cara duniawi itu ada agenda tersembunyi dari tindakan. Ya, ada sesuatu yang tersembunyi, balas dendam lah, atau apalah, dengan cara-cara yang curang dan sebagainya lah. Tetapi kalau umat Allah itu berbeda. Yang ketujuh itu artinya mereka itu bertindak jujur dan terbuka, transparan, tidak disembunyikan. Supaya apa? Supaya bisa melangkah bersama mencapai kebenaran, perdamaian tadi. Yang kedelapan, cara duniawi yaitu mengarah ke pertikaian atau peperangan. Nah, kita bisa melihat misalnya konflik-konflik di pengadilan sekarang itu, kalau bisa di blow up itu. Wah, itu semakin hebat itu. Akhirnya semakin bertikai, semakin hebat. Bahkan bisa terjadi peperangan. Nah, kalau secara kita sebagai umat Allah, kita mau mengarah ke pengolahan dan perdamaian. Jadi konflik itu bukan di blow up supaya semakin hebat, bukan. Tetapi kita olah bersama-sama, kita perbaiki bersama-sama, dan akhirnya kita mengerti apa yang terjadi dan bisa menuju kepada suatu perdamaian. Yang kesembilan, cara duniawi itu suka memperpanjang konflik. Yang tadi itu bisa mengarah ke pertikaian tadi. Tetapi kalau umat Allah itu mudah untuk menyelesaikan konflik. Nah,
Ini perbedaan pengelolaan konflik cara dunia dan cara umat Allah. Pas waktunya sudah selesai. Jadi sahabat-sahabat Yesus yang terkasih dimanapun Anda berada, ini renungan yang saya bawa, yang saya sampaikan kepada Anda pada malam hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Anita.